Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Lengan TV. Jumpa lagi dengan kami dalam kabar sekolah. Pada tayangan kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk melihat kegiatan belajar mengajar di SMP IT Medina yang berlokasi di Kampung Padang Marapalam, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, insya Allah Saat di ini, sini Kepala Sekolah yang SMP kosong IT ini akan kita Medina, bangun Abdul musola Aziz, yang menjelaskan kira-kira dipergunakan tentang perencanaan sekitar 20 pembangunan kali 20 lah SMP luas ke untuk depan, musola karena ini. seperti yang Nah, memang terlihat di layar kita sangat pemirsa, membutuhkan masih musola banyak pada lahan saat kosong ini, yang bisa terutama digunakan untuk kita pembangunan di sekolah ke yayasan ini kan depannya. sudah ada dari TK, SD, dan SMP gitu. Nah, memang satu Seperti yang yayasan dan terlihat satu di lokasi layar gitu. kaca Anda, Nah, masih memang banyak kita lahan sangat kosong ya, membutuhkan sekali yang bisa untuk digunakan untuk dihadirkan minimal pembangunan musola gitu. seperti Nah, sekolah, memang dengan musola, keterbatasan dana dan dari mungkin juga kita, sehingga asrama kita sampai santri pemirsa. sekarang ini belum punya belum punya musola. Mudah-mudahan nanti ada rezeki ke depannya, kita bisa bangun musola di lokasi yang kosong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Abdul Aziz, sebagai kepala sekolah SMP IT Medina. Nah, pada pagi hari ini mungkin kita banyak kegiatan. Nah, ini merupakan kegiatan rutinitas kita dari Senin sampai hari Kamis. Itu sebelum mulai proses belajar mengajar, anak-anak kita belajar tahfiz dan T2Q. Nah, T2Q ini adalah khusus untuk anak-anak yang belum lancar bacaan atau belum sempurna mengenal huruf. Nah, di sini mereka akan diajarkan mulai dari alif sampai huruf ya, itu dijelaskan bagaimana cara pengucapan yang benar gitu. Nah, itu yang disebut dengan T2Q. Dan juga bagaimana mereka menulis huruf-huruf tersebut dengan benar gitu. Nah, sedangkan yang tahfiz adalah anak-anak yang sudah dianggap mampu untuk membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang benar sesuai dengan makhrajal hurufnya gitu. Nah, sehingga mereka setiap hari itu menghafal Al-Quran. Nah, sudah dimasuk dalam kategori hafalan. Nah, di sini kita setiap hari itu memiliki metode untuk hafalannya, itu dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Nah, tujuan membagi kelompok ini adalah supaya anak-anak ini bisa menghafal lebih efektif. Setiap hari itu dipandu oleh 10 orang maksimal, itu 1 orang ustadz atau ustazahnya gitu. Nah, sehingga dengan metode ini anak-anak setiap hari selain menghafal dengan waktu yang disediakan juga langsung setoran. Nah, setiap hari kita punya target itu 10 ayat yang harus dihafal. Nah, itu untuk paginya, dan sorenya nanti juga akan ada bentuk setoran lagi. Nah, hafalan yang tadi pagi yang belum lancar itu disetorkan pas jam pulang gitu. Nah, jam pulang ini, setoran yang di jam pulang inilah yang dijadikan sebagai absen pulangnya. Nah, itu bentuk kegiatan kita setiap hari di luar dari PBM. Nah, di SMP kita ini begitu banyak sebenarnya yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain, selain dari kegiatan atau program T2Q dan tahfiznya. Kita juga mengadakan setiap bulan itu yang dinamakan Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa. Nah, tujuannya apa? Bagaimana kita itu antara ustadz dan ustazah bisa melakukan bisa menjalin hubungan personal, emosional yang baik ya, supaya anak-anak itu memiliki kedekatan secara fisik dan juga kedekatan secara emosional dengan anak-anaknya. Ini maksudnya. Nah, ketika anak-anak sudah dekat dengan kita, hatinya sudah dekat dengan kita, nah sehingga anak-anak ini bisa kita bentuk, bisa kita atur, kita arahkan ke arah yang lebih baik gitu. Nah, ini kita lakukan supaya target-target yang kita programkan itu bisa terwujud dan tercapai gitu. Oke, pemirsa Lengayang TV, ini adalah salah satu kegiatan kita di SMP IT Medina, yaitu anak-anak dibagi menjadi kelompok-kelompok, beberapa bagian itu untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini salah satu bentuk kelompoknya. Nah, kita tidak hanya di indoor tapi ada outdoor. Tujuannya adalah ketika anak-anak itu bosan di indoor, kita ajak ke outdoor gitu. Kadang anak-anak kita ini kan ada yang hobinya tuh belajar di luar ruangan. Nah, inilah salah satu bentuknya. Nah, hari ini ada 3 orang ini, anak ini yang menghafal Al-Quran yang dipandu oleh Ustazah Septa.
Nah, ini salah satu bentuk kelompoknya. Dan masih banyak lagi kelompok-kelompok yang lain ada di bagian-bagian titik tertentu. Nah, ini bagian dari kelompok tahfiz juga. Nah, tapi kelompok ini agak berbeda dari kelompok yang sebelumnya, Pak. Nah, ini kelompok yang masih tahfiz dan tahsin. Nah, sambil menghafal juga memperbaiki hurufnya. Nah, ini adalah kelompok anak-anak yang memang masih kurang dari segi bacaan, tetapi sudah memiliki beberapa hafalan gitu. Nah, jadi kita sambil mereka menghafal, tetap kita perbaiki huruf-hurufnya sesuai dengan tempat-tempat keluarnya huruf atau makhrajal hurufnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusa Fitriani, guru seni budaya di SMP IT Medina. Untuk kelompok anak itu sekarang melanjutkan menghafal. Nah, kita menghafal memulai dari surah An-Naba. Kemarin sudah ada yang masuk sampai ke surah Al-Balad dan Al-Fajr ya, yang terakhir. Jadi sekarang kita karena ada target kan untuk Desember ini kita nanti lagi sudah. Kita mulainya dari An-Naba. Sekarang kita udah surah An-Naziat dan sudah masuk ke udah hampir selesai sih surah An-Naziat. Untuk kendala untuk menghafal ini anak-anak itu kan ada berbeda-beda kemampuannya. Nah, jadi ada yang ada cepat menghafalnya, ada yang lambat, ada yang kesulitan gitu. Jadi itu aja sih. Lagian nanti mungkin nanti ada gangguan dari teman-teman gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Gita Fitri. Ana di sini ngajar IPA sekaligus juga sebagai mentor tahfiz di sini. Anak-anak yang Ana ajar itu ada 3 orang untuk tahfiz. Itu kami mulai surahnya dari An-Nas, yang paling tinggi itu hafalannya Al-Ghusyah. Kemudian kalau pribadi Ana sendiri itu metode ngajarnya, kami pertama kali itu ngajar memperbaiki bacaan dulu, tahsinnya, kemudian kami memurajaah surat agak 3 surat, kemudian baru lanjut hafalannya. Gitu. Kalau di sini ngajarnya pribadi Ana gitu sangat senang sekali gitu kan. Melihat anak-anak ngapal Quran, kemudian setidaknya saya juga menambah hafalannya juga gitu. Nah, selain dari itu memang SMP IP itu dikenal oleh orang adalah tentang pelajaran atau ilmu agamanya gitu. Nah, salah satu yang kita tonjolkan di sini adalah hafalannya. Nah, bacaan dan hafalan Al-Qur'annya. Nah, inilah menjadi salah satu tonjolan yang paling disorot oleh orang gitu. Tetapi tidak semata-mata di situ saja, tetapi kita bagaimana membalancekan, mengkombinkan antara ilmu yang kurikulum yang diberikan dinas dan juga kurikulum dari IT itu sendiri, sehingga anak-anak kita tidak kurang dari sekolah-sekolah lain secara kurikulum gitu. Nah, di sini bahkan kita mendapatkan hal yang lebih. Itu tadi program-program IT-nya. Selain dari Al-Qur'an dan hafalannya, juga belajar bahasa Arab di sini gitu. Dan juga belajar fikih. Nah, inilah salah satu perbedaan dengan sekolah-sekolah yang ada di luaran sana seperti sekolah-sekolah negeri. Nah, mungkin itu sedikit ulasan tentang SMP IT Medina. Pemirsa Lengan TV, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.